Bab 557. Puaskan perutku dulu. Awalnya Audrey Han tidak percaya, merasa Golden Ye berbohong pada dirinya. Ketika dia mencoba melawan, dia malah mendengar suara beberapa langkah kaki yang kacau. Audrey Han menahan napas dengan gugup, lagi pula, dia baru saja ketakutan dan masih memiliki ketakutan yang tersisa, karena dia diseret ke dalam tempat gelap oleh Golden Ye, sehingga dari tempat gelap ini, mudah untuk melihat tempat-tempat terang di luar. Dua pria berpakaian hitam datang, mereka melihat sekeliling dengan panik, dan kemudian bertanya dengan suara yang kecil. Ada yang terjadi? Di mana orangnya? Bukankah aku menyuruhmu untuk mengikutinya tadi, selagi aku pergi ke kamar mandi? Sial, bukankah kamu menyuruhku untuk menunggumu? Siapa yang tahu kamu di kamar mandi begitu lama, apakah kamu tidak bisa menahannya sebentar? Sekarang orangnya sudah hilang, bagaimana kita melapor tugas setelah pulang? Saat berbicara, kedua pria itu tiba-tiba menghentikan langkah kaki mereka. Salah satu dari mereka melihat sekeliling, dan kemudian berkata, apakah wanita itu tahu bahwa kita sedang mengikutinya, lalu dia bersembunyi di sekitar. Mendengar ini, napas Audrey Han tercekat, dan tangan yang menahan mulutnya lepas perlahan, dan Audrey Han membelalakkan matanya. Pada saat ini, Golden Ye melepaskan mulutnya, apakah dia ingin membuatnya bersuara secara tidak sengaja. Audrey Han menatap Golden Ye dengan sengit dalam kegelapan. Tepat saat dia akan mengatakan sesuatu, orang di depannya tiba-tiba membungkuk dan mencium bibirnya. Audrey Han langsung tertegun. Ternyata ia melepaskan tangannya pada saat ini bukan untuk hal lain, tetapi untuk melakukan ini. Bulu mata bergetar, Audrey Han berkedip, dan ketika dia mengulurkan tangan untuk mendorongnya, dia menyadari bahwa kemungkinan besar mengeluarkan suara, dan kemudian terlihat oleh dua orang di luar. Jadi dia harus berhenti, dan kemudian dia mendengar kedua orang itu berkata lagi. Seharusnya tidak bersembunyi. Pada jarak yang begitu jauh, dia mungkin tidak tahu bahwa kita mengikutinya. Lagi pula, ini kompleks. Mungkin dia sudah pulang. Satu tangan Golden Ye menahan dagunya yang lembut dengan satu tangannya membuka gigi Audrey Han. Tangan Audrey Han tanpa sadar menarik kerah Golden Ye, matanya yang indah melebar, dan kaki di dalam sepatunya meringkuk, terlalu gugup hingga tidak berani mengeluarkan suara. Lalu apa yang harus kulakukan? Bagaimana melapor tugas kita hari ini setelah pulang? Masih ada banyak waktu di kemudian hari, kita pulang dulu. Mendengar suara langkah kaki menjauh, ketenggangan di hati Audrey Han berangsur-angsur lepas, hingga langkah kaki itu menghilang, Audrey Han menyadari bahwa dia ingin mendorong Golden Ye menjauh. Pada saat ini, Golden Ye sudah menciumnya sangat dalam, tubuhnya yang tinggi menempel padanya dengan erat. Sumber panas yang memancar dari tubuh Golden Ye melewati pakaian, dan itu sangat panas, yang membuat orang secara tidak sadar ingin menghindarinya. Audrey Han bersikeras menjauh, berusaha menghindari rasa dominasi milik Golden Ye. Kedua orang terus mundur dan maju di kegelapan dalam waktu yang lama. Golden Ye akhirnya menarik bibirnya kembali, kemudian bernapas terengah-engah di dahi Audrey Han yang putih. Audrey Han merasakan sakit kesemutan di bibirnya, dia sangat marah sehingga dia meninju Golden Ye secara langsung, lepaskan aku. Kenapa? Golden Ye tersenyum, tadi tidak berani mengeluarkan suara, sekarang setelah orang itu pergi, kamu langsung marah padaku. Audrey Han, melihat aku adalah orang yang dekat, jadi kamu tidak takut padaku. Audrey Han, lepaskan kau. Audrey. Golden Ye mencondongkan tubuh lebih dekat, bibirnya yang tipis menyentuhnya dengan ringan, orang yang baru saja kamu telepon adalah aku. Masalah ini lagi. Selama dia berpikir untuk mengungkapkan emosi dan mentalitas di depan Golden Ye, Audrey Han merasa malu, dia mendorong Golden Ye dengan keras, berbalik dan pergi dengan marah. Barangnya ditinggal. Suara Golden Ye datang dari belakang. Audrey Han sangat marah sehingga dia bahkan tidak menjawabnya,
dan berjalan langsung ke arah lift yang ada di koridor. Dia hanya ingin pulang sekarang, dasar Golden Ye pria bajingan. Ding! Pintu lift terbuka, Audrey Han langsung masuk. Begitu dia berbalik, ada sosok tinggi di depannya, membawa 2 tas belanja yang baru saja dia tinggal. Begitu melihatnya, Audrey Han dengan cepat menekan tombol tutup lift, tetapi penutupannya terkadang lama. Golden Ye masuk dengan senyum tipis di bibirnya, dan kemudian dengan sengaja berdiri di sampingnya. Wajah Audrey Han dingin dan menjauh darinya. Lift langsung naik, dan segera mencapai lantai tempat tinggal Audrey Han. Dia keluar dari lift, Golden Ye juga keluar dari lift. Audrey Han berbalik dengan marah, "Jangan ikuti aku tidak mau barang-barang itu lagi." Golden Ye mengangkat kelopak matanya, dan matanya tertuju pada wajahnya yang sedikit marah. Karena dia baru saja menangis, masih ada sedikit warna merah di sekitar matanya, tapi yang paling merah adalah bibirnya, merah dan bengkak. Berpikir bahwa itu adalah perbuatannya sendiri, Golden Ye kembali menunjukkan senyum tipis. "Kamu menghabiskan uang untuk membeli barang-barang ini," dia berkata. Tatapan matanya segera ditangkap oleh Audrey Han, dan dia berkata dengan marah, "Tatapan macam apa itu?" "Aku telah menyelamatkanmu," katanya lagi. "Jika mengatakannya sesuai prinsip, kamu seharusnya berhubungan denganku atas keinginanmu sendiri." Golden Ye melangkah maju, membungkuk sedikit, meletakkan satu tangan di sisinya, dan menatapnya dengan mata yang hitam. "Bisakah kamu memuaskan perutku dulu sebelum memuaskan tubuhku?" Audrey Han. Hehe. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil tas di tangan Golden Ye, lalu berbalik dan berjalan ke pintu untuk menekan kata sandi. Setelah membuka pintu, dia langsung masuk, lalu melihat Golden Ye di luar dan berkata dengan dingin, "Terima kasih telah menyelamatkanku, tetapi yang ingin aku katakan adalah jika kamu tidak muncul, aku mungkin tidak takut. Lagian sebelum mereka berdua menemukanku, mungkin aku sudah naik ke atas." Setelah berbicara, Audrey Han menutup pintu dengan keras. Audrey Han bersandar di pintu dengan 2 tas belanjaan, memikirkan 2 orang yang mengikutinya barusan. Suasana hatinya masih berfluktuasi. Awalnya dia merasa ada seseorang yang mengikutinya, jadi dia ketakutan, tetapi kemudian mengetahui bahwa orang yang mengikutinya sebenarnya adalah Golden Ye. Dia sangat marah, tapi dia tidak menyangka seseorang benar-benar mengikutinya dari belakang. Sulit membayangkan, jika Golden Ye tidak muncul, jika dia tidak berjalan lebih cepat, apakah dia akan... Semakin berpikir, semakin Audrey Han merasa hidupnya dalam waktu ini sepenuhnya terganggu. Audrey Han melepas sepatunya dan berjalan masuk, membuka lemari es dan memasukkan barang-barang yang dibeli. Memikirkannya sambil meletakkan barang. Kalau begitu bagaimana dengan Golden Ye? Kenapa dia muncul di sini pada tengah malam? Mungkinkah dia sudah tahu sebelumnya bahwa dia akan diikuti? Jika dia tidak tahu sebelumnya, mengapa dia memberitahunya bahwa seseorang akan datang, seolah-olah dia sengaja menarik perhatiannya? Memikirkan hal ini, gerakan Audrey Han berhenti, dan dia tiba-tiba berbalik dan berjalan ke pintu untuk membukanya. Benar saja, Golden Ye belum pergi, masih berdiri di sana dalam postur aslinya. Melihatnya membuka pintu, dia mengangkat alisnya. "Apakah kamu telah mengetahuinya?" Audrey Han menggertakkan giginya dan memiringkan tubuhnya, "Masuk." Bibir tipis Golden Ye terangkat hingga membentuk lengkungan jahat. Dia berjalan dengan sepasang kaki panjangnya. Audrey Han menutup pintu begitu keras sehingga hampir mengenai bagian belakang kepala Golden Ye, tetapi Golden Ye tidak keberatan. Bersambung.